Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metode Gauss dengan menggunakan pendekatan metode numerik. Eh, pada eh, kesempatan ini kita akan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu kita akan mencari penyelesaian sistem persamaan linear ini ya. X1 plus X2 min 2X3 sama dengan 10 dan seterusnya hingga persamaan terakhir. Sistem ini memiliki tiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 dan tiga persamaan. Sehingga ini dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks yang diperbesar yaitu matriks AB demikian, di mana di bagian kiri adalah yang matriks yang 3 kali 3 merupakan matriks Gaussian dan yang sebelah kanan adalah uh, merupakan matriks yang anggotanya ruas kanan dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, untuk memulainya kita import dulu paket ke library nanti. Kemudian kita buat matriksnya, kita namakan matriksnya dengan matriks B sebagai matriks diperbesar, yaitu AB kita definisikan sebagai matriks dengan eh, anggota baris pertama 2, 1, dan 2, 10, baris kedua 3, 2, 2, 1, baris ketiga 5, 4, 3, 4. Kita cek dulu, kita print matriks AB. Ada kesalahan di sini, yaitu kurang kurungnya ya, ketinggalan kurung. Tes ya, matriksnya sama sudah ya. Nah, karena nanti akan kita gunakan operasi Gauss, maka nanti akan banyak melibatkan perhitungan berupa bilangan real ya. Sedangkan secara default matriks ini merupakan integer, sehingga pada bagian terakhir kita tambahkan dengan tipe data dari type dengan tipe float ya. Kalau kita print sekarang menjadi demikian, ini bentuknya float. Kemudian kita buat juga matriks X, di mana matriks itu menyatakan matriks variabel X1 hingga X3. Terus dengan anggota kita uh, isi dengan 0 saja, 0, 0, 0. Jadi kalau kita print nanti dia bentuknya berupa vektor X. Cek. Ada kekurangan di sini, tinggal kurungnya. Kita print demikian bentuknya 0, 0, 0. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk matriks dan juga array ya, di dalam Python itu indeksnya mulai 0. Jadi indeks matriks mulai 0. Sebagai contoh, eh, di dalam Python ini merupakan baris 0, baris pertama jadi baris 0, baris kedua jadi baris 1, baris ketiga jadi baris 2, dan seterusnya.
Jadi kalau kita ambil misalnya matriks AB komponen baris 1 kolom 0 itu artinya yang sebenarnya adalah unsur pada baris 2 kolom 1. Jadi unsurnya 5. Kita cek 3 ya. 2 baris 2 kolom 1. Tapi dalam Python itu indeksnya mulai 0. Jadi AB10 itu pada matriks yang sebenarnya adalah baris 1, baris 2 kolom 1. Ini yang perlu diperhatikan, indeksnya berbeda dengan di matematika. Indeksnya mulai 0, jadi baris pertama itu indeksnya 0. Demikian juga dengan kolom pertama indeksnya 0. Baik, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita ambil contoh n-nya sama dengan 2. Karena pada sistem persamaan linear ini memiliki 3 variabel. Sehingga kalau kita buat di sini n sebagai jumlah variabel n-nya 2 ya. N2 mulai 0, 0, 1, 2. Jadi ada 3. Kita tulis dengan 2. Kemudian kita lakukan proses eliminasi. Ya, eliminasi dulu. Kita awali dengan perintah for k in range n. Jadi ini maksudnya untuk setiap k di dalam rank n. Nah, rank n itu dimulai dari 0 sampai n-1. Jadi kalau ini kita print, dia berupa bilangan 0 dan 1. Karena n di sini 2. N 2 berarti k-nya itu berjalan mulai 0 sampai 2 dikurang 1 sampai 1. Jadi ini n-nya kita ganti 5, maka akan 0 sampai 4. Kita tes 0 sampai 4. Jadi demikian ya, rank ini di defaultnya mulai 0 sampai n-1. Kita kembalikan. Nah, sekarang kita mulai dengan kolom pertama. Ya. Kemudian kita mulai dari baris kedua. Untuk eliminasi, barisnya kita tuliskan dengan E, O, rank, I-nya di dalam mulai baris kedua, berarti kalau K-nya mulai 0, I-nya mulai K plus 1, sampai dengan eh, baris N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena nanti I-nya harus berjalan sampai dengan N, sehingga di sini batas atasnya N-1. Kemudian kita hitung faktornya sama dengan matriks AB entry I kolom C, kolom K ya, dibagi entry matriks AB baris K kolom K. Ini sebagai pivot untuk mengenolkan unsur-unsur di bawah kolom K. Kemudian kita nolkan dengan perintah berikutnya untuk J. J ini merupakan kolom, jadi dia akan berjalan mulai ranknya itu mulai kolom 0 sampai kolom yang terakhir. Di sini ada contoh kita ada 4 kolom ya, sehingga n-nya harus kita tambah 2 supaya dia sampai dengan n plus 1 ya. Baiknya kita tambahkan dengan n plus 2. Jadi nanti j-nya akan berjalan mulai 0, 1, 2, 3 ya, sampai 4 kolom, sampai kolom yang terakhir. Nah, ini entry AB kita ganti untuk entry matrik AB kolom IJ kita ganti dengan entry AB kolom IJ dikurangi faktor dikali
entry AB, entry K, entry baris K, kolom G. Kemudian, nah, sebelum kita lanjutkan, kita cetak dulu ya. Coba kita print apa yang terjadi dengan matriks AB sekarang. Kita kasih jarak supaya nampak hasilnya. Hmm, di sini ada kesalahan, ada eh, for I, oh ini ya harusnya. Baik, kita tes lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, ini merupakan yang paling atas matrik awal ya. Yang matrik yang kedua merupakan matrik hasil evaluasi pada kolom pertama. Ini sudah nol semuanya. Yang ketiga merupakan matriks eh, terakhir ya, setelah eliminasi hingga kolom kedua. Di sini kalau ada cek dengan bahan yang ada di file itu akan sama, demikian hasilnya. Nah, sampai di sini sudah selesai tahap eliminasi. Selanjutnya setelah selesai tahap eliminasi, kemudian kita lanjutkan dengan eh, tahap mencari penyelesaian untuk eh, X3 atau XN, variabel terakhir. XN dalam hal X3 ya, yaitu X tadi, yang ke N itu sama dengan, jadi ini dapat kita lihat pada materi terakhir, XN-nya sama dengan 21 dibagi minus 7. Ya. Atau sama dengan eh, entry entry ke N, baris ke N, kolom N plus 1. Ya, kalau kita perhatikan nih, baris 3, kolom 4, garis AB dibagi dengan baris 3, kolom 3. Ya, kita coba print X3-nya. Ini X3 ya, sama dengan XN. Kita tes. Nah, ini hasilnya X3 sama dengan minus 3. Atau 21 dibagi minus 7. Ini sudah kita selesai sampai di sini. Terus kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu substitusi balik. Jadi setelah eliminasi kita lanjutkan dengan substitusi balik. Substitusi balik. Nah, di dalam substitusi balik, maka langkahnya akan mundur ya. Langkah loopnya akan mundur. Di sini kita mulai dengan baris paling bawah, paling nomor 2 dari bawah ya, dari baris kedua, terus dilanjutkan ke baris ketiga. Kalau kita lihat pada persamaan ini, kita akan mulai dari baris 2, terus dilanjutkan dengan baris pertama. Baris 3 sudah kita peroleh, yaitu X-nya sama dengan N 3. Baik, dengan demikian kita mulai dengan N, ya. Eh, mulai baris ketiga, I-nya mulai baris ketiga kedua ya. Kedua berarti N min 1. Mulai N min 1, kemudian nanti terakhir dia baris ke 0. Jadi batas bawahnya kita bikin min 1 supaya nanti paling paling bawah 0. Kemudian langkahnya mundur. Kita tambahi langkahnya min 1. Jadi ini batas atasnya, batas bawahnya, dan langkahnya min 1. Jadi akan bergerak mundur. Nah, kita hitung dalam bentuk, kita simpan ya, dalam bentuk
variabel jumlah eh, nilai dari unsur baris I kolom n plus 1. Jadi kolom n plus 1 itu B, kolom B pada materi diperbesar. Kemudian kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Ini juga kita mulai dengan n-1, n1, n1 sama. Jadi kalau kita memperhatikan matriks terakhir ini, nanti jumlah itu sebenarnya ini, min 14 dikurangi 5 kali X3. Kemudian nanti yang langkah yang J nanti, itu sebenarnya adalah J tadi, itu rangnya n-1 sampai dengan 0 nantinya. Langkahnya mundur juga. Ya. Nah, jumlah yang pada baris I itu kita ganti dengan jumlah eh, dikurangi entry matriks AB ya, baris ke I, kolom ke J plus 1 dikali X ya, J plus 1. Jadi J plus 1 di sini, kalau J-nya mulai 2 berarti J plus 1 X3. X3 ya. Jadi kita lihat di sini ya, persamaan ini ya. Kalau di sini min 14 dikurangi 5 kali X3 ya teman 3. Kemudian kita peroleh penyelesaian untuk X1 dan X2 ya. X2 yaitu XJ. XJ-nya sama dengan jumlah dibagi dengan entry baris di kolom E. Ya. Kemudian akhirnya kita cetak semua hasilnya di sini. Hasil atau penyelesaiannya di sini kita print saja. Print X1 sama dengan X0. Jadi karena indeksnya mulai 0, kemudian X2 sama dengan indeksnya 1 dan X3 sama dengan X dengan indeks 2. Kita tes hasilnya. Oh, ada yang tidak benar di sini. Ada kesalahan pada rumus jumlah. Oh, ini harusnya ada kesalahan sintaks ya. Sementara jumlah O-nya pakai titik 2 kelebihan. Nah, demikian. Sehingga kita peroleh X-nya ini tadi belum kita ubah menjadi variabel tipe float. Ini harusnya juga harus kita ubah ke tipe float supaya bisa menampung hasil perhitungan yang
bukan bilangan bulat. Kita running lagi. Jumlah 28, 28, 28 ada yang tertinggal ya. Ini kelebihan ya. Tadi terpindah. Nah, ini demikian ya. Jadi kita peroleh penyelesaiannya X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan minus 3. Ya, demikian ya. Bagaimana metode Gauss itu kita implementasikan dalam eh, dengan menggunakan Python ya. Nah, sehingga untuk sistem yang lebih besar, sistem persamaan lebih besar, maka dapat kita buat programnya. Ya, demikian eh, untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.